Di tengah megahnya gedung kampus dan modernnya rumah sakit milik Muhammadiyah, kita patut bertanya dengan jujur. Apakah semua ini masih murni gerakan dakwah? Ataukah telah menjadi bagian dari logika kapital zaman modern? Ketika amal usaha tumbuh besar dan dikelola secara profesional, disitulah muncul perdebatan antara idealisme dan realitas, antara ruh pengabdian dan tuntutan keberlanjutan. Maka dalam tafsir moderat kali ini kita tidak akan tergesa menyalahkan, tetapi mencoba memahami dengan jernih bagaimana seharusnya kapital ditempatkan dalam misi dakwah yang berkemajuan. Sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan, gerakan ini tidak hanya berbicara tentang surga dan neraka. Ia berbicara tentang sekolah, tentang rumah sakit, tentang penderitaan umat yang harus dijawab dengan kerja nyata. Dakwah diturunkan dari langit gagasan ke bumi praksis sosial. Inilah fondasi awal yang membedakan gerakan ini dari sekadar pengajian rutin. Dakwah menjadi sistem kehidupan. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah membangun ribuan amal usaha, dari taman kanak-kanak hingga universitas, dari klinik kecil hingga rumah sakit besar. Semua tumbuh menjadi institusi modern. Semua dikelola dengan manajemen profesional. Namun ketika institusi membesar, pertanyaan pun mengemuka. Apakah ini masih murni dakwah? Ataukah sudah masuk dalam logika kapital modern? Apakah amal usaha masih digerakkan oleh ruh pengabdian? Atau mulai tunduk pada angka dan neraca? Disinilah tafsir diperlukan. Karena realitas tidak sesederhana hitam dan putih, dakwah membutuhkan alat. Dan alat di zaman modern sering berbentuk institusi yang kompleks. Institusi yang membutuhkan biaya besar. Maka kita tidak bisa sekadar menilai dari permukaan. Kita harus masuk ke dalam logika sistemnya, memahami bagaimana amal usaha bekerja, dan melihat apakah ruh awalnya masih menyala. Dalam sistem ekonomi modern, setiap lembaga dituntut memiliki tata kelola yang baik. Rumah sakit harus memenuhi standar akreditasi. Perguruan tinggi harus menjaga mutu akademik dan penelitian. Semua itu membutuhkan sumber daya yang tidak kecil. Membayar tenaga medis profesional, menyediakan alat kesehatan canggih, dan membangun fasilitas pendidikan berkualitas memerlukan biaya besar. Tanpa manajemen keuangan yang kuat, pelayanan akan menurun. Maka penerapan sistem tarif dan pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan struktural. Di sinilah perbedaan antara profesionalisme dan kapitalisme perlu ditegaskan. Profesionalisme bertujuan menjaga mutu dan keberlanjutan. Kapitalisme berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Keduanya tidak boleh disamakan secara sederhana. Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah mengelola ribuan amal usaha di seluruh Indonesia. Skala ini menuntut sistem administrasi modern dan akuntabilitas tinggi. Tanpa itu, organisasi bisa rapuh. Namun kritik publik muncul ketika biaya pendidikan atau layanan kesehatan dirasa mahal. Persepsi kapitalistik sering lahir dari pengalaman langsung masyarakat. Karena itu komunikasi dan transparansi menjadi sangat penting. Tantangan terbesar amal usaha hari ini adalah menjaga keseimbangan antara akses sosial dan tuntutan pasar. Sistem ekonomi nasional bergerak dalam kerangka kompetisi. Lembaga pendidikan dan rumah sakit harus bersaing secara terbuka. Jika tarif terlalu rendah tanpa perhitungan matang, keberlanjutan bisa terganggu. Namun jika tarif terlalu tinggi tanpa kebijakan subsidi, akses masyarakat kecil bisa tertutup. Disinilah ujian moral dan manajerial berada. Banyak amal usaha menerapkan subsidi silang, unit yang kuat menopang unit yang lemah. Program beasiswa, keringanan biaya, dan layanan duafa tetap dijalankan. Tetapi seringkali publik tidak melihat mekanisme internal ini. Kritik tentang kapitalisme menjadi relevan ketika distribusi manfaat tidak terasa luas. Jika orientasi pelayanan melemah dan orientasi pasar menguat, maka evaluasi harus dilakukan. Organisasi sebesar ini memang memerlukan kontrol ideologis yang terus-menerus. Muhammadiyah sejak awal membawa misi amar ma'ruf nahi munkar,
Misi itu tidak boleh tergeser oleh logika bisnis. Kapital boleh hadir sebagai alat, tetapi tidak boleh menjadi tujuan. Maka perdebatan ini sebenarnya bukan soal boleh atau tidaknya memperoleh surplus. Persoalannya adalah bagaimana surplus itu digunakan dan kepada siapa ia kembali. Islam tidak menolak aktivitas ekonomi. Perdagangan dan keuntungan adalah bagian dari kehidupan yang sah. Namun Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada yang lemah. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi fondasi amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah berada dalam koridor dakwah sosial. Ia bukan korporasi pribadi. Setiap surplus harus kembali pada penguatan pelayanan dan pengembangan umat. Sekarang konsep ini berbeda dari kapitalisme liberal. Namun godaan sistem pasar tetap nyata, kompetisi, ekspansi, dan citra institusi bisa perlahan menggeser orientasi pelayanan. Jika tidak dikontrol, semangat dakwah bisa melemah secara perlahan. Karena itu penguatan ideologi organisasi menjadi sangat penting. Nilai keikhlasan, pelayanan, dan keberpihakan sosial harus terus ditanamkan kepada pengelola amal usaha. Profesionalisme tanpa ruh akan melahirkan kekosongan. Transparansi laporan keuangan dan distribusi manfaat juga harus diperkuat. Publik perlu melihat bahwa amal usaha benar-benar memberi dampak sosial. Kepercayaan adalah modal utama gerakan. Tafsir moderat tidak memvonis, tetapi mengingatkan. Kekuatan ekonomi adalah anugerah jika dikendalikan oleh nilai. Namun ia bisa menjadi jebakan jika kehilangan arah. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga lembaga sosial terus bertambah dan berkembang di banyak daerah. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa gerakan yang dirintis oleh Ahmad Dahlan memiliki daya tahan organisasi yang kuat. Namun, pertumbuhan yang besar selalu membawa konsekuensi yang tidak kecil. Ketika sebuah organisasi memiliki jaringan amal usaha yang luas, maka tantangan manajemen akan semakin kompleks. Pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan harus dijaga secara profesional. Tanpa sistem yang kuat, amal usaha bisa kehilangan arah dan kepercayaan masyarakat. Karena itu profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun profesionalisme saja tidak cukup. Amal usaha Muhammadiyah lahir dari semangat dakwah dan pelayanan umat. Jika orientasi pelayanan ini melemah, maka ruh gerakan bisa perlahan memudar. Gedung mungkin semakin megah, fasilitas semakin modern. Tetapi makna sosialnya bisa berkurang jika tidak dijaga dengan kesadaran ideologis. Pada akhirnya perdebatan tentang kapitalisme amal usaha seharusnya tidak berhenti pada tudingan atau pembelaan semata. Yang lebih penting adalah bagaimana gerakan ini terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebab kekuatan terbesar Muhammadiyah sejak awal bukan hanya pada institusinya, tetapi pada komitmennya untuk selalu kembali kepada nilai-nilai Islam yang berkeadilan.